bertemu. Betul, pagi ketemu sama adik-adik yang di rumah. Halo. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, sehat Kak? Sehat. Ketika Sehat. adik-adik bagaimana ya kabarnya? Pasti sehat. Coba kita tes Kak. Tadi dulu, kita kan berdua. Oh iya betul. Nih, sapa dulu yang di sini. Yang Coba di Kak sini. Sari sebelah kanannya. Ada Bang Antosi Dauro. Yeay. Sebelah kiri Kakak Ada Bang Evan Siwarmata. Selamat pagi Bang, selamat hari Minggu. Sehat Bang? Puji Tuhan. Nah adik-adik deh kita sapa. Coba Kak Sari sapa yang udah lama gak menyapa adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus. Yes. Ya, senang sekali hari ini Katika akhirnya ketemu Kak Sari lagi. Kak Sari juga ketemu Katika lagi. Dan juga adik-adik juga pasti senang kangen. Sekarang kita mau mulai ibadah nih Kak, Oh tapi iya. sebelumnya kita mau olahraga dulu. Kita mau daki gunung yang tinggi. Dan adik-adik semua di rumah bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Ya, kita menyanyi lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Ya, gerakan badannya biar sehat, biar semangat untuk memuji nama Tuhan. Berarti gerakan, ayo Bang. Sambil bertepuk tangan. Adik-adik juga pasti sudah bersuka cita nih untuk memuji Tuhan. Nah sekarang kita mau masuk gerbang Tuhan, masih berdiri nih adik-adik. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Kalau Tuhan sudah girangkan kita. Nyanyi lagu apa kita? Masuki gerbangnya. Dengan hati yang bersyukur. Berarti harus tersenyumi dong. Betul dong. Boleh ada yang cemberut ya, yuk. Tepuk tangan semua. Kita masuk gerbang. Kita mau mulai ibadah, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan buat minggu hari ini Kau telah mengumpulkan kami. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, kami bersyukur kalau kami boleh berkesempatan untuk beribadah hari ini. Kami mau ibadah sekolah minggu Tuhan, berkati setiap kami anak-anak Tuhan yang sudah duduk dengan rapi dan juga dengan tenang untuk mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami dan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya, kami tangan peran bimbang jadi pengikut-Mu. Amin. Amin. Wah. Kita sudah berdoa,
Kita masih memuji Tuhan dong. Masih dong, Masih. Kak. Kita Nah, ini lagu kan apa bulan nih? September nih, Kak. Ya. Kemarin tuh Kak Tika udah nonton ibadahnya Kak Roto belum? Sama Kak Tiar. Itu ada lagunya, Kak, ada lagu bahasa Batak. Oh, lagu buku Ende. lagu Terus bahasa- kita belajar lagu buku Ende lagi dong berarti. Iya dong, biar Oh, kita iya. makin banyak tahu lagu-lagu rohani. Ya. Kita mau nyanyi yuk lagu dari buku ND 432, judulnya Sian Hurungan Nidosaki. Sian hurungan idosi. Artinya apa? Dari belenggu rantai dosa Waduh. sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Waduh, lagunya bagus banget. Yuk sambil belajar adik-adik ya. Yuk. lakukan ya Kak ya, Ya. lagu dari bulanan di bulan September ini. Nah sekarang adik-adik boleh duduk dulu Boleh karena duduk. kita mau baca hukum Betul. Taurat. Untuk minggu ini hukuman Taurat yang keberapa Kak? Kelima, 6, dan 7. Tapi hukuman Taurat ada berapa sih? Ada 10 Kak. Ada 10. Sekarang kita baca yang kelima, 6 dan dan yang 7. 7. Kasari ayat kelima, ayat ke-6, ayat Bareng-bareng ke-7. kita ayat ke-7. Ya, silakan Kasari. Hukum Taurat kelima. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, Jangan berzina. Nah, kita udah tahu hukum Taurat, jangan cuma dihafal tapi harus lakukan karena Karena kita semua mengasihi Tuhan. Tuhan. Siapa yang melakukan hukum Taurat pasti akan punya hari-hari yang indah. Kayak lagu yang mau kita nyanyiin nih, Iya, Kak. hari yang terindah pasti lagunya. Pasti betul Iya, kan? Hari yang betul. terindah waktu kita jumpa sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu sama-sama. Sambil bertepuk tangan walaupun sedang duduk. Jangan
Tapi kita bertumbuh dalam iman tuh gimana caranya, Kak? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Oh, gitu. Iya dong, salah satu cara iman kita bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita berarti mau dengar firman Tuhan, Kak. Epistel, Oh, iya. baca firman Tuhan. Iya, membaca firman Tuhan. Ya, jadi walaupun di rumah nggak ketemu sama kakak, tetap harus rajin baca Alkitab. Dari mana Kak? Dari Yohanes 1 ayat 12. Gimana 12 apa ya? itu? Perjanjian baru. Kitab Yohanes, perjanjian baru, kitab yang keempat. Ya. Yuk kita bacain sama-sama ya, Kak. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuh kan, kalau kita percaya, kita dikasih kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita nyanyi Ayo, dulu yuk. kita nyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Biar hafal lagi nih Kak, adik-adik sekolah minggu biar hafal lagi, kita baca sekali lagi aja yuk. Boleh. Yuk, dari Yohanes 1 ayat 12. Sama-sama ya adik-adik yang di rumah juga ya. 1, 2, ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Tambah banyak lagi yang kirim ya. Pasti dong. Minta Kirim guru sekolah kirimin, minggunya minta ya. videoin sama mama papa, kakak juga bisa. Oh, Kirim bisa, ke guru bisa. sekolah minggu. Oke, masuk deh ke YouTube kita. Iya, sekarang Kita mau dengar-dengar firman Tuhan melalui pendeta dan juga guru sekolah minggu yang mau mengajar. Kita mau duduk diam nih adik-adik, tapi mulutnya nggak diam dulu. Nanti waktu dengar firman Tuhan diamnya. Kita mau nyanyi dulu Kak. ya, lagu apa nih? Lagu Mengenal Hatiku, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Ya adik-adik semuanya yang sudah siap Alkitabnya, kita nyanyikan bersama-sama. Jiwaku pun tentram
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Firman Tuhan renungan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 23 yang dimulai dari ayat 39 sampai ayat 43. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian firman Tuhan. Nats kita hari ini adalah tentang penyaliban Yesus bersama dengan dua orang penjahat. Kedua orang penjahat tersebut adalah sesuai dengan perbuatannya. Mereka menerima hukuman disalibkan. Sedangkan Yesus bukanlah seorang penjahat, bukan seorang yang melakukan kesalahan seperti tudingan daripada tokoh-tokoh agama Yahudi. Tapi Yesus memberitakan Injil keselamatan dan dia menyelamatkan manusia. Tapi ada yang anti. Tapi jalan Tuhan tetap, karya penebusan akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib bersama-sama orang jahat ini, seorang di antara mereka berkata kepada Yesus, "Bukankah engkau Yesus? Bukankah engkau Tuhan? Selamatkan dirimu bersama-sama dengan kami." Perkataan ini sepertinya merupakan untuk memuji Yesus. Tapi perkataan dari penjahat ini ada maunya. Maunya apa? Supaya kalau Tuhan Yesus menyelamatkan dirinya, lalu mereka pun akan diselamatkan. Sekalipun dia sudah tergantung di kayu salib tersebut, dia masih tetap menghujat Yesus, seolah-olah dia tidak mengenali dosa dan perbuatannya. Dan dia menginginkan supaya Yesus melakukan hal yang luar biasa untuk menyelamatkan diri dan sekaligus menyelamatkan mereka. Padahal pekerjaan Yesus adalah untuk menebus manusia dari dosa. Dan dia harus mati dikurbankan supaya manusia yang hidup di dalam dosa beroleh keselamatan. Dan sikap yang diperlihatkan orang jahat ini adalah mencari sesuatu jalan di akhir-akhir hidupnya, sebelum kematian itu datang, kalau masih boleh menyelamatkan diri, dia masih memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan diri. Itulah sikap dari manusia yang sama sekali tidak peduli apakah perkataannya itu baik, apa perkataannya itu benar, apakah perkataannya itu adalah merupakan hujatan. Dia sama sekali tidak peduli. Yang penting bagi dirinya adalah dia bisa selamat dari penyaliban tersebut. Dan pada saat firman ini dikatakan kepada orang jahat yang meminta supaya Yesus menyelamatkan diri, yang di sebelah kanannya berkata kepada Tuhan Yesus bahwa
Dia berkata kepada orang yang menghujat Yesus, apakah engkau tidak sadar bahwa hukuman yang kepadamu setimpal? Dan perkataan itu adalah datang dari hati yang murni, bahwa dia sadar akan perbuatannya yang tidak berkenan di hati Tuhan Allah, bahwa perbuatannya adalah salah. Tapi di akhir-akhir hidupnya dia mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Tidak seperti yang di sebelah kiri Tuhan Yesus yang menghujat Yesus dan yang ingin menyelamatkan dirinya lewat Tuhan Yesus. Dia memiliki suatu sifat yang tidak bisa dia rubah. Sekalipun mau mati masih tetap kekeh dalam kejahatannya. Anak-anak kami, bahwa firman ini mau mengajak kita di dalam kehidupan kita, pertobatanlah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, yaitu dengan menyadari segala perbuatan kita yang jahat, menyadari segala perbuatan kita yang tidak benar di mata Tuhan. Di akhir hidup kita pun, jika kita menyesali dan jika kita mau bertobat datang kepada Tuhan, kita akan disambut oleh Tuhan, kita akan diterima oleh Tuhan. Dan itulah yang nyata dalam kehidupan orang yang di sebelah kanan daripada Tuhan Yesus, yang berkata, oh Yesus, ingat akan aku pada saat engkau datang kelak dalam kerajaanmu. Pernyataan orang jahat yang di sebelah kanan ini adalah merupakan pengenalan diri dan kesadaran. Dan inilah yang dimintakan kepada kita. Tidak akan pernah tertutup bagi orang-orang yang mau bertobat pintu untuk akan diampuni oleh Tuhan Allah. Sekalipun sudah saat di akhir napas kehidupan kita, kita menyesali dosa kita. Sekalipun kita akan mati, jika kita mau datang kepada Tuhan meminta pengampunan, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Perkataan dari orang jahat yang di sebelah kanan ini adalah merupakan suatu pernyataan akan dirinya sadar bahwa dia adalah orang jahat, dan bahwa dirinya bisa dalam hal apa yang dilimpahkan kepadanya dia terima. Tapi orang di sebelah kiri Yesus, dia ingin supaya selamat dengan menggunakan Tuhan Yesus dan memakai kesempatan untuk bisa selamat. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita mau diajak, janganlah pernah kita mendendam kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Dan yang kedua, janganlah kita tetap hidup di dalam kejahatan. Bila kita melakukan kejahatan atau berbuat dosa, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus supaya kita diampuni. Dan marilah kita menyesali perbuatan kita yang salah, perbuatan kita yang jahat, agar kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Maha Pengasih. Engkau datang ke dunia menyelamatkan kami dan rela mati disalibkan untuk keampunan dosa kami. Kiranya penebusan yang Engkau lakukan ya Yesus terukir di dalam hati kami, agar kami tidak lagi mengulang-ulangi perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berkenan di hati-Mu. Oleh karena itu anak-anak gereja-Mu juga, berikan kepada mereka Tuhan pemahaman akan firman-Mu, agar mereka Tuhan tetap setia percaya kepada-Mu dan mau mengenali segala tingkah laku dan perbuatannya yang jahat dan memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Jika di antara anak-anak-Mu ada yang sakit, Engkau pulihkan kesehatannya, beri kesembuhan Tuhan. Jika di antara anak-anak-Mu ada yang bersukacita karena ulang tahun, berikan kepada mereka sukacita, supaya mereka bersukacita. Bapa di sorga, Engkaulah senantiasa yang memberkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu gereja-Mu, agar melalui berkat-Mu kepada orang tuanya tersalur kepada anak-anak kami. Dengarkanlah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Ya, tadi kita sudah dengarkan Firman Tuhan. Kak Sari dengerin nggak tadi? Dengerin dong Kak. Ya, adik-adik juga dengerin, jangan cuma didengar tapi Lakukan juga dalam hari kehidupan ini ya. sehari-hari. Sekarang kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui persembahan. Nah, sekalipun dari rumah nikah, kita juga bisa memberikan persembahan. Waktu dikumpulkan dari ibadah ini, bisa dikumpulkan ke mama papanya untuk diberikan ke gereja melalui bendahara gereja, sentua gereja, ataupun juga melalui rekening bank gereja. Lebih canggih lagi ya Kak ya. pakai Betul. rekening gereja. Ayo teman-teman adik-adik semuanya, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diselesaikan. Ya, tapi Jangan khawatir karena minggu depan masih dimulai lagi bersama guru-guru yang lain. tetap prokes, jaga kesehatan, berdoa, baca Alkitab, dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik. bye-bye. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.